Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fatahu ya alim amma ba'd. Yang saya hormati para pengurus Masjid Darul Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang kami tidak sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang insyaallah juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kepada Allah bahwa kita sudah banyak diberi nikmat. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan. Dengan nikmat ini, pagi ini saja kita ada di masjid ini untuk melaksanakan menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, yang insyaallah nanti akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya muliakan, dalam kesempatan ini mungkin saya yang pertama mohon maaf karena suaranya habis entah dibahas siapa ini. Jadi mohon maaf ya. Yang berikutnya Bapak yang saya muliakan, dalam kesempatan ini pula, karena ini tadi oleh Ustaz Reja disampaikan Ahad di Ramadan terakhir, saya sifatnya ingin mengevaluasi, kemudian memonitoring hasilnya, dan kita sama-sama akan menjadikan sebagai muhasabah ya. Untuk nanti di bulan-bulan yang akan datang, langkah kita seperti apa. Tentu kita inginkan ke depan kita lebih baik daripada hari ini. Bapak Ibu yang saya muliakan. Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum sampai ke materi yang akan saya sampaikan, saya akan ada permainan dulu Bapak Ibu, pada Bapak Ibu. Siap-siap. Ini ada uang ya, tapi mohon maaf tidak pakai amplop ya. Ada uang nih. Nanti buat siapa yang bisa jawab ya. Nanti akan saya jelaskan apa satu-satunya ya. Ini ada saya sodorkan nama-nama yang insya Allah sudah terkenal ya. Dicatat Bapak Ibu dalam hati ya. Pertama Amr bin As. Amr bin As. Yang kedua Uwais Al-Qarni. Yang ketiga Ahmad bin Hambal. Jadi saya ulangi ya. Pertama Amr bin As. Coba kita sebutkan biar 1, 2, 3. Amr bin As. Jadi jangan sampai nulis, jangan sampai salah sebut. Yang kedua Uwais Al-Qarni. Nah, yang ketiga Ahmad bin Hambal, yang lebih dikenal dengan Imam Hambali. Coba Bapak Ibu urutkan dari ketiganya ini, mana yang disebut sahabat, mana yang disebut tabi'in, mana yang disebut tabi'in. Saya ulangi, Amr bin As, Uwais Al-Qarni, Ahmad bin Hanbal. Urutkan mana yang sahabat, mana yang tabi'in, mana yang tabi'in. Amr bin As sahabat. Satu-satu. Sahabat dulu Ustaz. Ini lumayan Bu buat beli cendol. Yo.
Siapa dulu? Ibu-ibu boleh? Kita dulu Padang. Ayo ibu maju, Mas, siapkan ininya, mic-nya. Lumayan Bu buat cendol nih. Ada yang mau jawab? Selama ini kan kita mengkaji gitu ya. Jangan-jangan kita hanya duduk lupa apa gitu. Apa artinya ini? Apa artinya sahabat? Apa artinya tabiin gitu? Tabiin kita apa gitu ya? Ya Bu, ayo. Salah nggak apa-apa, nggak dihukum. Ayo Bu, coba. Ahmad bin Hanbal sebagai apa? Ulama yang itu Terus ulama besar. Urutkan aja mana yang sahabat, mana yang tabiin, mana yang tabiut tabiin gitu Bu. Yang sahabat dulu mana? Sahabat Amr bin As. Terus yang tabiin. Tabiin Uwais bin Qarni. Terus yang tabiut tabiin. Ahmad bin Hanbal. Bagaimana Padang? Ustaz aja. Ayo. Yang jadi juri siapa? Kita ini dulu, kita refleksi dulu ya. Orang yang hidup di zaman Nabi, sejaman dengan Nabi, ketika Nabi itu masih ada, masih hidup, disebut apa? Nah, betul sahabat? Yakin? Abu Jahal? Nabi. Abu Jahal? Enggak. Abu Lahab? Enggak. Ya kan hidup zaman Nabi. Anda gimana nasi? Ya, jadi tidak semua yang hidup pada zaman Nabi juga disebut sahabat. Tentu yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu Amr bin As. Ini panglimanya perang Bapak Ibu, luar biasa ini. Menyebut namanya aja ada orang takut semua. Pedangnya, kalau dulu pedang nggak pakai rudal balistik, pakai ini, pakai pedang Bapak Ibu. Gitu. Dan itu perang yang paling gentleman itu yang pedang 1 lawan 1. Nah sekarang orang lagi tidur di bom mati, wajar orang melawan gitu ya. Pakai rudal gitu. Ya, maju nih Mat. Nah, sini. Nah, kasih Bu Esi. Tabiin itu Bu, tabiin Bapak Ibu yang hidup sejaman dengan sahabat. Jadi Nabi Muhammadnya sudah tidak ada di dunia, tapi dia hidup dengan para sahabat. Nah, yang terkenal itu Khulafaur Rasyidin kan? Ada 4. Coba urut-urutannya, ayo. Siapa yang dapat? Angkat tangan. Sekarang bapak-bapak dah. Ya, pergantian jangan serumah dah. Ya, Pak Indra. Ya, Pak Indra. Terus, ya biarin. Nah, gagal. Ayo, enggak apa-apa. Allahu Akbar. Ya, lumayan baca dulu ya. Oke. Ada lagi yang disebut tabiut tabiin ya. Yang sering dibaca oleh Ustaz itu. Yaitu orang-orang yang hidup bersama para tabiin gitu ya. Nah, jadi ulama besar yang hidup di zaman tabiin itu tadi yang empat imam. Yang pertama imam apa? Imam Abu Hanifah. Jadi kan Hanafi, Hambali, Syafi'i, Syafi'i dulu baru Hambali.
Maliki, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Itu hidupnya bukan di zaman Nabi Bapak Ibu. Itu di zaman tabi'in. Maka sebut tabi'ut tabi'in. Sekarang ada lagi Umar yang sangat terkenal. Umar bin Abdul Aziz itu masuk mana Bapak Ibu? Tabi'in ya. Karena beliau tidak hidup di zaman Nabi. Nah, Ustaz Reja masuk mana? Masuk dulu Mas. Itu yang pertama ya Bapak Ibu ya. Yang kedua Bapak Ibu, Syawal. Nah, sebentar lagi bulan Syawal. Syawal itu apa artinya Bapak Ibu? Ayo yang dapat. Tapi nggak dikasih hadiah nih, hadiahnya habis. Jadi Syawal itu dari kata salah Bapak Ibu artinya meningkat. Nah, kita nanti evaluasi nih Haji Markiat. Apakah setelah Ramadan ini besok itu kita meningkat atau sama saja atau malah turun? Kalau bulan Ramadan ini kan kita ngaji juga tiap malam ya. Bahkan 1 juz selesai, ada yang 2 juz selesai. Alhamdulillah nih Ustadz Reja dan kawan-kawan bulan ini 3 juz itu. Luar biasa itu. Ibu-ibu udah berapa juz? Oh, udah 2. Alhamdulillah. Tapi Bapak Ibu, ada kisah yang menarik Bapak Ibu. Ketika seseorang disuruh baca Quran sendirian. Itu bagaimana? Cepat apa lambat Bapak Ibu? Bacanya cepat banget. Kenapa? Kenapa bacanya cepat? Karena tidak ada yang nyimak. Tidak ada yang mendengarkan. Lancar gitu. Coba. Nih uji aja kita. Kalau kita baca sendiri kan pede banget. Ya kan? Coba baca di depan guru kita. Akan cepat? Pasti akan hati-hati. Karena yang melihat guru kita, apalagi di depan dewan juri, misalnya kalau ada lomba, ya diperhatikan banget itu. Itu di depan guru kita. Bagaimana kalau kita baca Qur'annya di depan para sahabat? Misalnya kalau ada Abu Bakar As-Siddiq gitu ya, kita baca di depan beliau. Akan cepat? Akan lambat? Sekarang bagaimana kalau membacanya di depan Nabi Muhammad gimana? Kalau kita paham mungkin nggak keluar suara kita Bapak Ibu. Saking takutnya, saking kagumnya Bapak Ibu. Nah gitu Bapak Ibu ya. Itu baca Quran saja, belum ibadah yang lain. Nah Bapak Ibu yang saya muliakan, mumpung ada waktu nih, Ramadan tinggal beberapa hari lagi. Insya Allah 1 Syawalnya kalau tidak Jumat ya hari Sabtu. Kalau Muhammadiyah sudah menetapkan 1 Syawalnya hari Jumat. Berarti puasanya hitungan bulan atau hitungan hari Bapak Ibu? Hitungan bulan atau hari? Apa cirinya? Apa cirinya puasa itu bukan hari tapi bulan? Lihat doanya Ustaz Reja. Coba Ustaz Reja doanya Ustaz. Nawaitu. Nah, yang terakhir itu tadi apa? Apa artinya Ustaz? Nah, di tahun dan bulan ini bukan hari ini. Bulan ini, tahun ini gitu Bapak Ibu ya, bukan hari ini. Jadi puasa itu bukan hari tapi bulan. Bulan itu bisa 28, bisa 29, bisa 30, bisa 31 kalau Masehi. Tapi kalau bulan Hijriah hanya 2. Kalau enggak 29, 30. Karena perbedaannya cukup 4 itu ya, maka perbedaan hitungan hari 1 tahun antara Masehi dengan Hijriah itu luar biasa. Kalau orang menghitung umur pakai hitungan bulan Hijriah itu cepat tua daripada menggunakan bulan Masehi karena harinya lebih pendek ketimbang yang menggunakan kalender Masehi. Bedanya berapa hari itu? Kurang lebih berapa? 12 harian.
Jadi kalau kita menjadi karyawan, gajian, mau milih pakai bulan Masehi atau bulan Hijriah? Hijriah. Kalau bulan Masehi giliran bulannya sampai tanggal 31, nungguin tanggal 1 kok lama banget gitu. Nah, kalau yang bulannya 28 sampai bulan Februari, enak banget ya, baru tanggal 27, besoknya 28 gajian gitu. Itu kalau yang kerja itu. Jadi enak menggunakan bulan Hijriah. Hanya memang Bapak Ibu di dalam kita bermasyarakat juga dibedakan. Kalau bulan Masehi itu hubungannya dengan pekerjaan, dengan keduniaan. Tapi kalau bulan Hijriah hubungannya dengan keagamaan. Ya kan Bapak Ibu ya? Coba Agustus kan Masehi itu. Itu identik dengan lomba-lomba, dengan bahagia. Tapi Muharram atau Muharram dengan bulan Januari gitu ya, kan sama-sama itu Januari. Januari di bulan Masehi, kalau Muharram di bulan Hijriah. Itu sama-sama tahun baru, tapi yang rame adalah bulan Januari karena urusan dunia. Nah, kalau Muharram urusannya keagamaan, sepi Bapak Ibu. Gak ada orang bakar petasan di bulan Muharram itu. Kenapa? Daripada dibakar petasan itu, lebih baik disumbangkan ke fakir, miskin, dan anak yatim. Gitu Bapak Ibu ya. Jadi Syawal artinya peningkatan Bapak Ibu. Mudah-mudahan kita termasuk yang meningkat. Nanti uji saja Bapak Ibu. Kita termasuk yang mana ya Allah Bapak Ibu? Kalau ingat umur Bapak Ibu. Alhamdulillah kemarin kita sudah mengucapkan berkali-kali Ustaz Reja, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sudah sampai ke bulan Ramadan dan hampir selesai Ramadannya itu. Tapi apakah kita itu akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang Bapak Ibu? Walau alam. Nah, saudara kita, teman kita, Pak Sudio kemarin masih menyajikan makanan untuk berbuka puasa. Hanya puasa berapa hari, Ustaz? Pak Sudio? Ada 2 minggu ya? Ya Allah, nggak ada gugur, nggak ada apa namanya istilahnya, nggak ada gugur, nggak ada angin gitu. Dibawa ke rumah sakit, innalillah, Bapak Ibu ya. Nah, kita merindukan meninggalnya kita itu seperti yang tadi disebutkan Ustaz Reja. Disebut-sebut. Contohnya Kiai Haji Muhammad Rasidi dibacain Al-Fatihah. Kiai Haji Muhammad Ishaq dibacain Al-Fatihah. Bapak Bambang Haji Waluyo gitu ya. Apakah nanti kalau kita meninggal itu diingat oleh teman-teman? Dibacain Al-Fatihah? Belum tentu Bapak Ibu. Oleh karena itu intensitas kita ada di sini itu mungkin itu yang menyebabkan kita diingat oleh teman kita. Diingatnya bukan kejelekan tapi kebaikan. Bapak Ibu ya, ketika kita sudah nggak ada lagi, teman saya udah nggak ada, Al-Fatihah gitu ya. Diingat itu adalah hadiah terbesar bagi orang yang sudah di alam barzakh. Mudah-mudahan kita pun nanti saling mengingatkan. Ketika kita masuk ke neraka, ada sebenarnya kita lihat loh, posipulan itu rajin ke masjid, tapi kok ada di situ. Bapak Ibu, hati-hati, jangan-jangan itu hubungannya dengan penyakit hati yang akan kita bahas dalam waktu yang singkat ini, Bapak Ibu. Jadi dalam kesempatan ini izinkan saya mencoba membahas itu. Ini bukan buat Bapak Ibu saja, termasuk buat diri saya sendiri. Apakah kita bisa menghilangkan penyakit hati itu Bapak Ibu? Nah, kalau penyakit fisik seperti ini, suara saya hilang, lah masih diobati ke puskesmas, insya Allah diberi obat sembuh. Tapi namanya penyakit hati Bapak Ibu. Apa saja penyakit hati itu Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu ya. Boleh jadi puasa kita ini secara fikih, secara fisik sah Bapak Ibu. Karena puasa itu rukunnya hanya 2. Ayo Bapak Ibu, yang pertama apa? 2. Ayo Ibu-ibu,
Ini ta'lim Bapak jadi ingat gitu. Jangan keluar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri nanti besok. Makanya dulu kan diingatin ya. Saya udah ingat Pak Haji Dendi, coba beliin buku seorang satu-satu ini. Diberikan pulpennya. Mana? Maksudnya walaupun sedikit nempel gitu Bapak Ibu. Tadi sahabat, tapi gini kan, siapa aja. Jadi ingat ada bekasnya gitu. Jadi boleh jadi Bapak sekali lagi secara fikih atau secara fisik puasanya sah gitu. Itu secara fikih dan secara fisik. Karena puasa itu rukunnya hanya 2. Tadi Ustaz aja sudah menyebut 1. Ayo, yang kedua apa? Pak Haji Dendi? Rukun puasa itu ada 2. Kalau rukun sholat ada 13 atau 17 gitu. Nah rukun puasa hanya 2. Rukun khutbah ada 5 gitu kan. Khutbah itu 5. Kalau nggak ada salah satunya ya batal gitu maksudnya gitu. Misalnya orang khutbah nggak baca sholawat gitu, ya batal, nggak diterima. Karena rukun itu tidak boleh hilang. Kalau yang sunnah-sunnahnya nggak ada masalah. Makanya ketika ada imam sholatnya cepet, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar ya, Allahu Akbar, kata gua sih kok cepet banget gitu. Kira-kira Allahu Akbar sana Bu. Yang penting tumaninah Bapak Ibu. Tumaninah itu artinya berhenti sejenak. Sejenak itu kan sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kan udah tumaninah tuh. Yang tidak boleh Allahu Akbar. Nah, ini enggak tumaninah. Ini begini itu makanya ruku Bapak bukan dadak gitu. Allahu Akbar. Gini, Allahu Akbar sami Allahu liman. Nah, ini enggak tumaninah. Tapi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu tumaninah. Sah. Karena membaca subhan rabbil azim wa bihamdinya sunnah, nggak dibaca juga nggak apa-apa. Bahkan sholat taraweh imam nggak baca doa iftitah kan. Itu Allahu Akbar, Allahu Akbarli apa? Doa iftitah Allahu Akbar kabiro walhamdulillah, nggak dibaca langsung Al-Fatihah ya kan begitu. Bahkan saking cepatnya baca suratnya juga pendek. Salamun qawlan min rabbir rahim tajihum ayyuhal mujrimun. Allahu Akbar gitu. Ada yang begitu. Salamun qawlan min rabbir rahim dan tajihum ayyuhal mujrimun. Ada di surat Yasin itu Bapak Ibu. Ya. Kalau kita tahu jadi tidak gampang menyalahkan orang lain Bapak Ibu ya. Oke. Nah, kembali ke tadi rukunnya hanya 2. Yang pertama niat. Makanya ketika malam itu jangan sampai lupa niat. Saking takutnya lupa niat, niatnya dirapel. Ya Pak Ustaz ya. Di awal itu dirapel. Saya niat puasa besok tahun ini, ya kan? Selama 1 bulan. Tapi dicicil lagi tiap hari itu. Saking rukunnya itu. Sebab kalau tidak niat ya tidak sah puasanya. Ya. Pak saya lupa nih malam nggak taraweh di rumah, saya nggak niat. Ya tadi kan udah dirapel 1 bulan. Tapi dicicil lagi sebelum subuh tuh baca aja saya niat puasa hari ini kan begitu di bulan Ramadan. Jangan lupa Bapak ya niat itu. Niat itu diucapkan boleh di hati ya, diitikadkan dengan hati. Yang kedua Bapak Ibu, rukun puasa itu adalah menahan Bapak Ibu. Nah, kata menahan itu sesungguhnya itu bisa ke fisik, bisa ke psikis, ke jiwa, ke rohani, bisa ke jasmani, bisa ke rohani. Misalnya Bapak Ibu melihat anak melanggar gitu atau tidak mengikuti perintah kita kan ada rasa apa tuh? Marah gitu. Tahan. Jangan sampai keluar marah gitu. Gitu Bu ya. Haus misalnya kan ada rasa ingin minum, tahan. Nah itu puasa. Jadi puasa itu nahan. Nah saking nih Bapak Ibu, saking takutnya puasanya itu tidak diterima oleh Allah SWT, ini ada ini kemungkinan nih saya juga belum ini ya.
Tolik bin Qais namanya. Tolik bin Qais ini di buku Al-Baihaqi Hari-Hari Penuh Berkah itu dinyatakan oleh pengarangnya bahwa Tolik ini selama bulan Ramadan Bapak Ibu tidak keluar rumah. Berarti ada di mana tuh Tolik itu? Di rumah. Kecuali kalau dia mau sholat ke masjid. Dan itu pun setelah sholat dari masjid itu buru-buru balik lagi ke rumah. Nggak pada ngumpul di depan situ. Boleh jadi ngumpul di depan itu bukannya baca istighfar, bukannya mendengarkan tausiah, malah ngobrol ngalor ngidul. Itu yang ditakutkan oleh Tolik bin Qais. Kalau kita mah sengaja ya keluar rumah gitu. Kalau keluar rumahnya sendirian, nah jalan-jalan ke sawah, ke gunung itu tadabur alam, nggak ada masalah itu. Yang tidak boleh itu berdua-dua. Nanti godaannya gede tuh, si mulut ini mau ngomong gitu, mau ngomong aja ngomong gitu. Karena setan itu senang banget tuh bersahabat dengan yang suka ngomong gitu ya. Hati-hati. Maka diam itu sebenarnya lebih baik. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, sekarang kita runut satu-satu. Apa sih Bapak Ibu penyakit hati itu yang menyebabkan puasa kita tidak bermakna Bapak di sisi Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama Bapak Ibu, hasad. Tahu Bapak Ibu hasad? Ada nyebutnya hasud. Hasad. Ini ada iri dan dengki Bapak Ibu. Bapak Ibu, ada nggak di antara kita ini yang tidak pernah iri? Tidak pernah dengki. Iri dengki itu pada orang lain, pada sesama. Ada nggak yang tidak mengalami rasa iri atau dengki? Lihat Pak Haji Makiat sukses, kita enggak iri. Tetangga beli mobil baru, iri. Tetangga punya rumah bagus, iri gitu ya. Pasti pernah ngalami Bapak Ibu. Pasti itu. Setan itu selalu mengipas-ngipas itu. Nah Bapak Ibu, belajar kita untuk tidak iri dan dengki kepada orang lain. Hanya boleh iri pada apa? Iri boleh kepada apa? Misalnya ada orang rajin banget ke masjidnya, iri, ya Allah, aku ingin banget kayak begitu, saya kok nggak bisa. Nah, yang begini boleh. Atau ada orang yang Qurannya bagus, hatamnya sering, makhraj tajwidnya bagus, iri, boleh. Yang begitu boleh. Tapi iri untuk urusan dunia itu tidak boleh. Itu termasuk penyakit hati, hasad Bapak Ibu. Nah, kita belajar Bapak Ibu, qanaah. Qanaah itu merasa cukup dengan yang Allah beri kepada kita. Sulit Bapak Ibu. Ya Padang. Bapak kalau dikasih gunung, satu gunung cukup Pak? Setelah dikasih satu gunung, minta gunung lagi Bapak Ibu. Gunung yang kedua. Ya seperti minum air laut, makin diminum, makin haus Bapak Ibu. Itu barangkali yang menyebabkan keberkahan rezeki kita itu berkurang. Saya dulu pernah ngalamin Bapak Ibu, gaji saya cuma 15.000 itu. Oh bahagia banget ya 15.000 saya itu. Saya masih bisa beli sawah Bapak Ibu dengan 15.000. Bisa ngontrak, bisa ngirim uang ke kampung. 15.000 sebulan. Nggak punya apa, motor juga nggak punya, saya naik angkot gitu. Sekarang gaji puluhan juta, sama aja juga. Ketika gajian apa baca, alhamdulillah ya Allah. Ternyata lihat gaji, kok gaji saya segini ya. Nah, berarti tidak qanaah. Kurang aja. Itu setan masuk ke situ Bapak Ibu ya Allah. Kadang-kadang merinding saya ini, apa saya itu ahli surga gitu ya Allah. Dari sini aja saya sudah bisa menilai diri saya sendiri Bapak Ibu. Makanya ketika kita tidak menangis di sisi Allah, itu termasuk mungkin ya kategorinya datar-datar saja, sombong Bapak.
Padahal kita belum tentu jadi manusia, jadi Abdullah. Belum tentu, kita ngaku-ngaku aja. Padahal Allah ngaku ke kita, Nabi Muhammad ngaku ke kita, belum tentu. Nah itu ya, mari kita belajar menghilangkan hasad dari diri kita. Mudah-mudahan nanti habis lebaran itu mulai hari ini dah belajar. Coret hasad dari list kehidupan kita sehari-hari. Oke. Yang kedua Bapak Ibu, bohong. Berbohong. Berbohong itu sering banget kita lakukan Bapak Ibu. Betul Bapak Ibu? Ada nggak yang tidak pernah berbohong? Termasuk yang bayar zakat fitrah Bapak Ibu. Hati-hati bayar zakat fitrah. Beras yang dimakan hari-harinya adalah beras rojo lele. Apa raja lele ya? Rojo lele. Pandan wangi. Lagi giliran zakat, beli berasnya yang curah. Yang murah. Itu kadang-kadang juga tidak sesuai takaran Bapak Ibu. Kalau beras Bapak Ibu per jiwa, kalau liter itu adalah 3,5 liter, benar Pak tadi? Kalau kilo berapa tadi? 2, bukan 2,5 kan? 2,7 atau mungkin 2,8 gitu ya. Tapi kan para ulama mengatakan kesepakatannya 2,5 kilo itu setara dengan 3,5 liter. Supaya cukup Bapak Ibu udahlah digenapkan gitu. 2,8 kalau kilo. Kalau liternya 3,5. Atau dilebihkan aja, takutnya kurang. Jadi beras yang bagus itu ya zakatnya pakai beras yang bagus. Bagaimana kalau pakai uang? Nah, Depok sudah membuat ini ya satu keputusan itu supaya jadi pedoman, bukan harus itu, bukan. Namanya pedoman itu aja dilaksanakan, kurang lebihnya itu. Kalau uang untuk Depok itu bisa saja berapa? 45.000 ya. Pak boleh nggak saya 50.000? Ya bagus. Orang Jakarta mah 50 malah. Kalau DKI Jakarta 50.000. Depok kelihatannya 45.000. Jadi silakan. Yang bagus sih supaya benar-benar makanan pokok ya beras gitu. Ya. Silakan ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengurangi timbangan tuh termasuk zakatnya itu tidak sesuai dengan yang dimakan sehari-hari, ya termasuk bohong Bapak Ibu tuh. Itu penyakit hati. Para penjual buah gimana? Ayo Bapak Ibu lihat penjual buah. Yang bagus-bagus ditaruh di mana? Ini jeruk. Dilap-lapin mengkilat ya. Taruh di bawah atau di atas? Di bawahnya. Yang terkenal lagi penjual duku tuh. Kalau duku ya. Kalau kita beli duku boleh milih nggak? Nggak boleh Bu. Diraup aja gitu. Makanya Bapak Ibu, ya memang jual beli itu dulu kan dihukumi apa riba. Wah lalu bai'a wa harama riba, kita dulu zaman dulu tuh riba jual beli itu Bapak Ibu. Karena lebih banyak itunya, kebohongannya itu. Kalau Nabi Muhammad jualan, itu mah jujur banget Bapak Ibu, bawa kain, mau dibeli Pak Indra gitu misalnya, dikasih tahu kainnya begini, tapi kalau dicuci begini, ada bolongannya di sini, jujur sampein, tidak disembunyikan, maka disebut al-amin Bapak Ibu, jujur, bener. Sampai Siti Khadijah tertarik bukan karena apa-apanya tapi karena kejujurannya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu nyari mantu juga cari yang jujur gitu. Ustaz Reja, alhamdulillah sudah punya istri. Ya, jadi untuk yang jualan buah misalnya itu, mohon maaf itu, untuk bohong itu lebih besar Bapak Ibu. Ya. Kecuali ini juga bohong untuk hal tertentu, itu juga boleh Bapak Ibu. Misalnya ada yang nagih hutang ke rumah gitu ya, terus ditagih tuh, dia sembunyi, anaknya bilang
ibu nggak ada di rumah gitu. Boleh tidak Bapak Ibu? Nggak boleh. Tapi kalau ada yang mau bunuh gitu, mau bunuh kita gitu, iya Bu ada ngumpet di situ, ya itu nggak boleh. Bohongnya boleh, jujurnya tidak boleh di situ karena berbahaya gitu. Ya, saya mau lanjutkan tapi ini urusan negara jadi saya nggak mau. Bahaya ya Bu ya. Kita lanjutkan yang lain aja. Nah, jadi yang pertama hasad, yang kedua bohong, yang ketiga gibah Bapak Ibu. Yo, ini gibah. Aduh, ini gibah Bapak Ibu. Ternyata sekarang gibah itu bukan ranahnya ibu-ibu saja. Bapak-bapak juga udah ketularan gibah. Bahkan gibah udah pindah dari mulut kemana? Ke sini nih. Gibah. Hati-hati nih. Gibah itu. Yang boleh digibahin siapa? Yo, Bapak Ibu. Yang boleh digibahin siapa? Nabi Muhammad boleh nggak digibahin? Boleh nggak saya bercerita tentang Nabi Muhammad? Ya boleh, itu namanya untuk pembelajaran. Boleh nggak saya menceritakan istri Nabi Muhammad seperti apa? Nggak boleh Pak, gibah Pak. Ya untuk pelajaran nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu bercerita untuk tujuan yang negatif Bapak Ibu. Ya, gibah itu menceritakan tentang orang lain, apalagi aibnya. Yang berat itu yang pemani mayat itu, ya Allah. Paut seluruh tubuh mayat. Apa nggak bisa nahan mulut itu, setan masuk. Ternyata si Fulan itu ternyata nah, itu berat, hati-hati. Gibah itu bercerita tentang keburukan orang lain, mungkin juga kebaikannya. Tapi belum tentu orang yang berbuat baik itu mau cerita-ceritain ke orang lain juga kan? Belum tentu juga. Nah, gibah itu kalau benar gibah. Kalau salah jadi fitnah Bapak Ibu. Al fitnatu asadu minal. Mari daripada gibah baca sholawat ya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan gibah itu diumpamakan bagai memakan bangkai saudaranya sendiri. Dulu ada tuh orang yang makan bangkai ya di daerah mana itu ada. Nah kita diibaratkan bagai memakan bangkai saudaranya sendiri. Ya Allah, tega amat gitu ya. Ya, itu yang ketiga gibah. Nah, yang keempat Bapak Ibu, apa itu? Namimah Bapak Ibu. Nah, apa namimah Bapak Ibu? Adu domba Bapak Ibu. Adu domba, ngomong ke si A lain, ke si B lain. Hanya dua persepsi yang berbeda, bentrok tuh. Gara-gara mulut satu orang. Itu mipasin. Dulu orang Belanda itu the fight at impera namanya itu. Pecah belah terlebih dahulu, kemudian dikuasai. Itu namanya namimah. Pekerjaannya penjajah Bapak Ibu. Penjajah itu namimah. Dikipas-kipasin yang ini, dikipasin akhirnya bentrok, disorak, gitu kan. Hati-hati, jangan sampai kita termasuk orang yang suka mengadu domba. Ya, hilang itu pahala puasanya Bapak Ibu. Nah, yang berikut sumpah palsu. Sekarang itu banyak orang demi Allah gitu ya. Wallahi gitu. Sampai nama Allah disebut itu. Begitu mudahnya sekarang manusia bersumpah dengan nama Allah untuk membentengi dirinya, padahal belum tentu juga benar. Sumpah palsu. Hati-hati Bapak Ibu. Bapak Ibu bersumpah palsu, bersumpah padahal sebenarnya tidak sesuai seperti itu. Ada nggak teman-teman yang sumpah palsu di sini? Kalau ini mungkin agak jarang ya dilakukan Bapak Ibu, kecuali oleh hakim melihat di pengadilan itu kan disumpah. Yang saya takut PNS Bapak Ibu, PNS itu P3K itu termasuk pejabat yang lain lah gitu.
Kalau mau jadi pegawai, mau pejabat kan disumpah. Pakai Al-Quran di atas kepalanya kan. Demi Allah, saya akan bla 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 bla. Setelah menjabat, lupa itu sumpahnya itu. Nah sekarang Bapak Ibu nih contoh aja. Bapak Ibu kan punya murid ya, punya yang sekolah gitu. Kalau ke sekolah bagi rapot suka bawa apa? Bingkisan. Misalnya bawa kue lah gitu, atau bawa amplop gitu. Boleh nggak? Yo. Padahal guru-gurunya sudah disumpah tidak akan menerima apapun ketika menjabat. Kalau dipikir-pikir benar Bapak Ibu. Kenapa Bapak Ibu ngasihnya sekarang? Nanti kalau nggak jadi wali kelas lagi dikasih nggak? Enggak. Benar Bapak Ibu. Tapi kan niatnya saya ngasih lillahi ta'ala, tidak ada urusannya saya memberi itu mengharapkan nilai anak saya jadi bagus. Tidak. Ya tapi kan kenapa diberikannya saat itu? Apa berlanjut setelah tidak jadi wali kelas itu akan diberi juga? Kan walau-walau Bapak Ibu. Karena tipis itu batasnya Bapak Ibu antara gratifikasi dengan hadiah. Tapi makanya kita banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ternyata untuk jadi orang benar itu sulit Bapak Ibu ya. Sulit. Ya. Itu namanya apa? Memberikan ke yang lain itu ada niat supaya, tapi kalau lillahi ta'ala mah nggak ada masalah sebenarnya. Ya, makanya saya ingat benar-benar saya pernah jadi di situ ya, akhirnya mundur pelan-pelan gitu, karena tidak bisa mendidik diri sendiri gitu ya. Berikutnya Bapak Ibu, nah ini dia, ria Bapak Ibu, hati-hati ria. Apa definisi ria Bapak Ibu? Suka pamer Bapak Ibu. Nah lebaran nanti lihat tujuan Bapak Ibu pakai baju baru apa lebaran? Ayo. Kenapa dipakai saat lebaran aja Bapak Ibu? Saya kalau beli baju ingin saya pakai biar buat duluan. Kan buat lebaran, apaan lebaran? Hari ini saya pakai buat sholat gitu ya. Ditungguin lebaran Bapak Ibu. Pakai baju baru, hati-hati. Niatnya jangan sampai pamer. Bukan hanya baju, mungkin juga yang lain. Contoh misalnya saya tadi menanyakan berapa juz itu, Bu Haji sih bukan berarti ria, bukan. Itu sih untuk pembelajaran, untuk penyemangat. Saya ngerinya ditanyain berapa juz. Nanti, alah itu cuman 3 juz, saya udah 5 juz gitu lah. Hati-hati itu ujub, Bapak Ibu. Ujub. Beda ria dengan ujub apa, Bapak? Kalau ujub itu tidak butuh orang lain, Ustaz Raja. Kalau ria butuh orang lain. Kalau saya pamer ke siapa? Kalau ada yang lihat, kalau nggak ada yang lihat pamernya apa? Gitu. Pameran itu untuk dilihat. Masuk pameran di gunung gitu, nggak ada yang lihat. Itu ujub, merasa bangga dengan diri sendiri. Ini hati-hati penyakit ini sering banget. Lagi duduk merenung, ya Allah ternyata saya cakep gitu ya. Muji diri sendiri aja, nggak ada orang lain di situ. Ternyata udah tua, gigi saya ini yang tua, yang udah tua, gigi saya masih bagus ya, gitu. Bangga, senyum-senyum sendiri gitu. Itu ujub Bapak. Tapi juga tipis bedanya dengan syukur ya. Alhamdulillah, saya masih diberikan gigi yang bagus. Ini memang persoalan hati itu tipis Bapak, antara masuk neraka dengan masuk surga. Hanya saya katakan tadi, ujub itu tidak perlu orang lain, diri sendiri aja. Apa dijamin imam itu nggak ujub gitu? Buat baca, ternyata suara saya bagus gitu, jamaah terpesona. Ya Allah, hilang palanya Bapak Ibu. Ya Allah, berat Bapak Ibu. Karena setan itu akan masuk
Itu yang jadi penceramah juga digoda. Waktu kamu ceramah itu jemaahnya banyak, gitu, senang. Ujub. Allahu Akbar. Saya kadang-kadang sulit ya untuk penyakit hati itu, Bapak Ibu. Kalau ria itu pamer perlu orang lain. Tahu nggak? Saya lulusan ini nilainya sekian gitu misalnya. Ria. Dan itu makanan sehari-hari kita, Bapak Ibu. Hati-hati. Mata belajarlah kita ini jadi yang udhulu fisil mikafah. Gitu kan? Ya waladina amanu udhulu fisil mikafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam ilmu secara totalitas. Kita belajar dari hari mukti, Bapak Ibu. Hari mukti itu glamor dulunya, jingkrak-jingkrak di panggung gitu. Begitu dapat hidayah, berhenti, Bapak Ibu, berhenti. Tidak mau lagi disebut artis, tidak lagi kita bisa nggak begitu, Bapak Ibu? Berhenti dari ketenaran, di puncak popularitas, tiba-tiba berhenti. Itu akan mengawangi post power syndrome, Bapak Ibu. Berat. Semoga saya juga tidak begitu. Sebulan lagi saya pensiun. Apa saya bisa daftar gitu? Mudah-mudahan saya bisa melewati seperti itu. Saya bisa ngomong ke Bapak Ibu, tapi kan yang mengalami diri sendiri itu berat, Bapak Ibu. Makanya saya dakwah itu khususnya pada diri sendiri. Paling tidak ketika saya ngomong begini, Pak Indra melihat saya akan menjaga, gitu. Akan menjaga. Ya bukan berarti ini juga saya ingin dinilai, gitu, tidak. Nauzubillahimin. Baik Bapak Ibu, yang berikutnya ini sombong, Bapak Ibu. Sombong juga perlu orang lain ini. Jadi angkuh. Ada nggak sendirian sombong gitu? Sombong apa kan? Padahal Allah jelas-jelas melarang, wala tamsi fil ardi marha. Dan janganlah kalian berjalan di muka bumi itu dengan sombong, dengan angkuh. Sesungguhnya tidak akan masuk surga si fulan dan si fulana itu ketika di dalam dirinya ada sifat sombong, walaupun sikit. Kata orang Malaysia, walaupun sedikit. Ya Allah, sombong itu merasa lebih baik dibandingkan orang lain atau merendahkan orang lain, Bapak Ibu. Nah, masuk kategori itu emosian. Bukan emosi tapi emosian. Kalau emosi, nangis itu emosi, senyum itu emosi, tertawa itu emosi. Tapi kalau emosian beda artinya, Bapak Ibu. Temperamen. Ada amarah, ada marah, sama tidak? Kalau marah itu sifat dasar manusia, marah. Kalau dijitak diam aja itu nggak normal. Orang jitak kepala kita, diam aja, syukron, alhamdulillah. Lagi dong, gitu. Itu abnormal kelihatannya. Lagi dong, gitu. Lah marah itu hak kita. Kita punya hak asasi, Bapak Ibu, yang tidak bisa diganggu oleh orang lain. Itu. Tapi amarah, beda. Amarah itu adalah luapan, meluap, artinya berlebihan. Marahnya itu. Dan sifatnya destruktif. Destruktif itu tidak membangun, Bapak Ibu. Ya. Kalau marah itu ada tujuan. Misalnya saya marah ke murid saya nih. Ustaz Raja marah ke muridnya. Ada tujuan. Tujuannya apa Ustaz? Marah ke murid. Mencegah, mendidik itu. Tapi kalau amarah itu nggak jelas gitu. Tidak ada tujuannya. Coba ya. Bedakan antara marah dengan amarah, Bapak Ibu. Ya. Ini sedikit lagi nih. Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita bedakan Bapak Ibu nih ya. Yang berikutnya ujub tadi ya. Ujub itu Bapak Ibu rasa bangga, merasa lebih baik, tapi tidak perlu orang gitu.
diri sendiri aja kadang-kadang. Pernah nggak senyum-senyum sendiri di rumah? Ya senyum-senyum. Ya Allah. Ya saya juga termasuk. Ya Allah, mudah-mudahan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullah. Ya, ujub. Kalau ujub itu tidak berniat merendahkan siapapun, hanya rasa bangga yang berlebihan aja gitu pada diri sendiri. Dulu ada seorang pemuda sering banget ngaca gitu. Zaman dulu ngacanya itu bukan pakai cermin tapi pakai air. Dia bercermin di air. Ternyata tampan banget tuh dia. Dia nggak lihat wajahnya, wah tampan sekali saya. Itu siapa namanya, Bu? Narsisius kalau nggak salah itu. Maka orang-orang yang disebut narsis, narsistik gitu. Narsis itu merasa dirinya oke. Dulu ada kisah mengapa disebut narsis, karena seorang pemuda melihat dirinya sendiri di air, kok cakep banget gitu. Bahkan di dunia itu ada yang aneh Bapak Ibu, menikah dengan dirinya sendiri ada, saking narsisnya. Karena merasa dia hebat, cantik atau tampan, tidak boleh orang lain menikmati, harus dia sendiri gitu. Ada yang menikah dengan dirinya sendiri, benar nggak Bapak Ibu? Alhamdulillah, misal nikah sama dengan yang lain, masa nikah dengan diri sendiri gitu. Ada yang menikah dengan menara Eiffel, Bapak Ibu, ada tuh. Menara Eiffel dinikahin, gimana ceritanya? Ada yang menikah dengan binatang kesayangannya gitu. Ya Allah. Ya. Nah, apa bedanya ujub dengan sombong Bapak Ibu? Tadi sudah disampaikan. Kalau ujub itu tidak berniat menjelekkan, merendahkan, mengecilkan. Tapi kalau sombong Bapak Ibu ada niat untuk merendahkan lawannya. Hati-hati nih, sebentar lagi ada pemilihan RW nih. Berat Bapak Ibu. Nanti ada 3 kandidat misalnya atau 4 kandidat. Itu setan masuk ke yang menang. Lu hebat lu, yang 3 kalah gitu. Itu yang 3 juga dikibasin. Hati-hati, dia kan curang. Jadi aduh ya Allah, setan itu bahagia banget Bapak Ibu di tempat-tempat yang begitu. Ini saya beritahu juga Bapak Ibu. Di dunia itu ada 2 tempat yang paling jelek Bapak Ibu ya, saat itu. Masih ingat Bapak Ibu? 2 tempat yang paling jelek? Yaitu pasar dengan WC Bapak Ibu. Tapi anehnya sekarang WC di baik-baikin kan? Tuh, termasuk Padang tuh, WC-nya diwangi-wangiin gitu. Nanti orang berlama-lama di toilet, wah, menghayal malah. Tapi memang perlu cari pewangi lagi, nggak masalah ya. Niat kita untuk menyervis jemaah. Kalau dia begitu salah sendiri gitu. Ya, maksudnya toilet kita di rumah gitu Bapak Ibu, jangan lama-lama. Ini juga. Nah sekarang gini Bapak Ibu, coba ini ada teknik untuk Bapak Ibu ya. Kenapa di tempat-tempat nih nanti untuk Haji Makiat nih. Kenapa di tempat-tempat makan yang ramai itu dibuat sempit tempatnya, kemudian dibuat tidak nyaman. Nah, biar gantian. Beda kalau yang sepi pakai AC segala macam, biar lama-lama di situ. Pakai wifi gitu kan, karena pengunjungnya sedikit biar berlama-lama di situ. Tapi bagi yang ramai tidak membutuhkan orang, tidak perlu datang langsung keluar biar antriannya cepet gitu kan. Ya, ada 2 kemungkinan itu. Kemungkinan pertama memang pelanggannya banyak, dibuat begitu. Kemungkinan kedua pelanggan dikit, ya dibuat tidak nyaman. Makanya Bapak Ibu, pasar itu sekarang juga termasuk yang dibuat nyaman. Coba nih mendekati akhir bulan Ramadan ini, lihat Margo itu, lihat Detos, apalagi di sini ya di Depok itu, penuh orang sampai buka puasa. Yang aneh buka puasa itu jam 5 udah duduk di meja itu, beli jam 5 atau 1 jam lagi kan, makanan minuman udah tersaji, dilihatin gitu, orang belum waktunya, tersiksa. Jadi kenapa buka bersamanya tidak di masjid, kita membaca apa namanya
Ratibul Adhan gitu, baca sholawat itu kan enak. Tadi mall nungguin maghrib 1 jam lagi udah ngeluar dari sini. Saya sekarang itu ngerasa nggak mau lah. Gitu. Diajak aja, Pak buka bersamanya, oh enggak, sudah maghribnya sulit gitu kan. Ya, jadi mall dibuat begitu rupa biar orang betah. 5 jam di mall itu nggak terasa itu. Termasuk toiletnya dibagusin gitu. Biar orang-orang datang, padahal sesungguhnya itu tempat yang paling jelek di dunia. Oke Bapak Ibu, sekarang kita sedikit bahas tentang perbedaan antara ujub dengan takabur Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, ujub fokusnya itu diri sendiri. Kalau takabur fokusnya diri sendiri dan orang lain gitu. Ada ininya. Jadi kalau orang sombong nggak ada temennya itu kesepian. Kesepian Bapak Ibu. Ini punya prestasi, tapi nggak ada yang tepuk tangan. Kasihan. Saya pernah ngalamin Bapak Ibu. Saya ngalamin. Saya itu dulu penataran P4 100 jam itu. Juara 1. Pulang ke rumah bawa piagam. Ibu, aku peringkat 1. Apaan? Ini gitu. Apa sih? Ini. Datar aja. Gitu. Dapat duit enggak? Iya, dapat kertas piagam. Rasanya ya Allah kok begini sama hidup. Padahal ngapain gitu ya, cerita-cerita gitu ya. Tapi kalau nggak diceritain kok nggak enak gitu ya. Nah itu hati-hati Bapak Ibu. Ya saya ngalamin gitu, makanya saya cerita. Mudah-mudahan nggak lagi gitu. Aduh. Makanya kalau Bapak Ibu punya anak, bawa rapot dibaca, diapresiasi, supaya anaknya tidak kesepian. Nanti larinya ke game gitu kan. Saya punya prestasi aja nggak ditanyain, nggak diapain, rapot dibiarin aja gitu. Taruh di tanda tangan doang nggak dibaca. Anaknya kesepian. Untuk yang seperti itu karena tarbiyah Bapak Ibu masih ditoleransi Bapak Ibu. Yang tidak boleh itu ya tadi merasa lebih hebat dari yang lain. Kalau ujub interaksinya sendiri. Kalau sombong itu melibatkan orang lain. Nah itu ya, beda antara ujub dengan sombong. Nah terakhir Bapak Ibu, nah ini. Apa bedanya ria dengan ujub Bapak Ibu? Ria kan ria. Ria itu membutuhkan penonton, membutuhkan orang lain. Kalau pamer tadi, pamer itu ke siapa ya? Ke orang lain gitu. Kalau ujub tidak membutuhkan siapapun. Nah Bapak Ibu, ternyata ujub itu adalah syirik kecil Bapak Ibu. Hati-hati. La syirka la dulmun atim. Sesungguhnya syirik itu zalim yang sangat besar. Jadi hati-hati nih. Makanya kalau mengumumkan sesuatu di masjid juga suka ngeri-ngeri sedap itu. Wah ini kalau masjid ini tidak saya sumbang, nggak jadi gitu. Hati-hati Padang. Kalau saya tidak membangun ini, itu, aduh setan itu datang cepet-cepet ngipas-ngipasin, ceritain dong gitu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ternyata untuk masuk surga itu Bapak Ibu sulit. Makanya kita masuk surga bukan karena amal kita, tapi karena Allah sayang dengan kita. Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira kajian subuh kita cukup Bapak Ibu ya. Ini saya mengingatkan diri saya sendiri dan Bapak Ibu, mari kita menghindari penyakit-penyakit hati ini, apalagi di bulan Ramadan. Yang boleh kita lakukan di bulan Ramadan ini sebelum kita berpisah, manfaatkan. Karena di bulan ini kalau Bapak nyumbang, ini masih ada uang kalau nggak salah nih. Ya 2.000 Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu uang 2.000-nya itu disimpan di kotak amal masjid di bulan lain, ya harganya ya 2.000 Bapak Ibu. Nilainya. Tapi kalau hari ini saya masukkan 2.000 itu boleh jadi dikalikan berlipat-lipat ganda. Kalau dikalikan 70 kali berapa Ustaz aja? 2.000 kali 70 kali. Udah 100
Sama dengan 140 begini Bapak Ibu. Pahala sunnah sama dengan wajib, uang wajib dilipat gandakan. Makanya Bapak Ibu, mumpung ada waktu, ini panitia sedang mau apa Pak Haji? Ini biar nyaman gitu ya. Ini kan saya masih keringatan tuh. Pintu masih dibuka, terus aja pintu dibuka itu padang karena gerak. Coba kalau nyaman, enggak itu. Kalau yang ini dibuka karena ibu-ibu ngeliat saya gitu. Ya, jadi Bapak Ibu, mumpung masih bulan Ramadan, kalau Bapak Ibu punya uang 1 juta, serahkan ke Padang untuk beli AC. Itu setara dengan 70 juta Bapak di bulan lain. Ya Allah, kapan Bapak Ibu infak 70 juta? Pak, kebanyakan Pak 1 juta. Saya 500.000 aja gitu. Ya udah, 500.000 itu kali 70. Bisa jadi lebih. Berapa Pak? 1 juta. Berapa tuh? 35 ya? 35. Sekarang Padang baru menyimpan uang 2 juta Bapak dari rencana 10 juta. Ada hamba Allah sudah nitip nih. Padang saya 2 juta. Jadi masih kurang 8 juta. Mumpung Ramadan Bapak Ibu, jangan dibeliin baju semua. Kalau baju mah nanti kalau kita innalillah paling dikasih temennya, kasih saudaranya. Tapi kalau ke masjid nanti alhamdulillah di alam barja Bapak Ibu, itu yang disumbangkan itu selama masjid ini masih ada sampai kiamat pun pahalanya akan mengalir. Bisa Bapak Ibu dibantu? Saya doakan mudah-mudahan Bapak Ibu punya rezeki ya, disisihkan sebagiannya, dan mari kita menjaga hati kita masing-masing, saling mengingatkan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beruntung. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh bertanya Pak Ustaz? Boleh. Anak kita, saudara-saudara kita menjadi anak yang bermanfaat, sehingga kamu itu dibanggakan oleh keluargamu, oleh saudaramu, Ya. oleh yang lain-lain. Apakah itu juga termasuk sakit hati, Ustaz? Terima kasih, Ustaz. Ya, kan tadi ujub itu kan diri sendiri dengan di sini. Kalau anak dengan orang tua berarti kan ada orang lain kan. Jadi kalau bapaknya bangga dengan anaknya karena keberhasilannya, kan yang ujub kan bukan anaknya, bapaknya jadi sombong. Kalau niatnya tidak karena Allah, kalau alhamdulillah ya Allah gitu. Tapi memang setannya besar Bapak Ibu. Dan Pak Arif akan cerita ke saya gitu. Anak saya udah lulus dokter gigi, alhamdulillah. Itu sebenarnya tidak ada niat apa-apa, tapi setan langsung ngomong gitu. Ngomong gitu. Karena butuh orang lain. Makanya berat Pak Arif. Kalau saya ngalamin Pak, berat. Ya, itu sudut pandang aja, sudut pandangnya. Tapi niatkan itu adalah tarbiyah. Niatkan untuk memberikan apresiasi kepada anak kita. Insya Allah. Makanya bibir kita itu basah dengan astagfirullahaladzim. Karena tiap hari kita berbuat dosa. Gitu ya Bapak. Itu Pak Jarib, mudah-mudahan tidak puas. Ada lagi. Iya. Jadi kalau orang tua, apa kebanggaan orang tua, masyarakat itu bukan sombong, tapi doa orang tua yang terserik kepada anak. Iya. Ya, itu. Kemudian jangan jadi Firaun. Firaun paling sombong. 3 kata yang harus dikatakan Firaun: 1, maaf; 2, tolong; 3, terima kasih. Kenapa Firaun tidak bisa mengucapkan itu? Karena dia tidak bisa bahasa Indonesia. Ya. Ini kerjaan dia yang terlalu. Jadi, mudah-mudahan kita manfaatkan, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Ketika kita subuh begini hari, kita masih di masjid. Amin. Walaupun sesaat saja, mudah-mudahan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qabli la ilaha illallah
الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم بك الفاتحه سوره الفاتحه وبجد الفاتحه يا فرج الهم يا كاشف الغم يا مانع عمه يغفر الحق اللهم سلمنا على رمضان وسلم رمضان وسلم لنا متقبلا اللهم فرج الفرقان وانزل الحكمه والبيان بارك لنا في شهر رمضان دعوه يا سبحان الله وتهيئ وسلم واخر دعوهم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد Jangan lupa like and share. صلى الله على محمد Allahumma salli wa sallim wa barik.